Buat kalian yang mau masuk FKG, please tonton video ini sampai akhir. Aku udah lama banget nggak story time, apalagi tentang journey aku di FKG. Kayak ini butuh 4 semester buat aku finally ngerangkum. Kayak struggle di preklinik itu nggak ada apa-apanya dibanding struggle pas koas. Karena banyak banget teman-teman aku juga yang pada ngerasa kayak kalau gue tahu koas FKG sesusah ini, kayak gue nggak akan pilih FKG gitu. Apa ya, menurut aku terlalu banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol gitu. Di sini benar-benar the real game. Kita akhirnya belajar buat survive gitu. Karena gini sih analoginya, kayak kalian tuh buat kerja aja itu tuh kayak mesti effort gitu. Yang pertama effortnya adalah cari pasien. Masalah cari pasien itu nggak segampang itu. Ya taruhlah kalau pasien scaling masih gampang lah, semua orang ya bisa lah di scaling. Tapi kalau misalnya susah, misalnya pasien PSA, pasien GTL yang kayak gitu-gitu, udah pasti bakal banyak gitu pertemuannya. Dan kalian tuh harus kayak jaga hubungan baik sama pasien ini sampai akhir perawatannya. Dan kemungkinan aja perawatannya tuh bisa sampai kayak 10 kali lebih gitu loh pertemuannya. Nah sedangkan kayak di dalam diri manusia itu kan banyak banget faktor yang bisa terjadi ya. Kayak contohnya kemarin pasien teman gue ada yang tiba-tiba serangan jantung. Atau misalnya banyak juga kasus yang pasien GTL-nya itu tiba-tiba meninggal. Atau misalnya yang paling sering lah, tiba-tiba pasiennya ghosting gitu. Tiba-tiba nggak ada kabar padahal udah pertemuan terakhir. Kayak lu mesti cari pasien lagi, terus ngulang requirement-nya dari awal gitu. Itu juga baru 1 per sekian masalah gitu. Belum lagi di saat lu mau kerja, itu lu mesti nge-war kursi gitu. Kadang faktor-faktor yang bikin nggak hoki itu pasti ada aja gitu. Misal kayak pasiennya ternyata kasusnya udah sesuai, tapi ternyata dia misal rumahnya jauh, atau misal dia nggak punya transportasi buat bolak-balik ke RSGM-nya, atau enggak mungkin dia ternyata nggak kooperatif, jadi misal dia kayak hilang-hilangan gitu. Sedangkan kita tuh kayak butuh pasien yang mungkin selalu ada kabar, karena kan kita susah ya buat cari jadwal, cari dental chair, kayak kita nge-war kayak seminggu sebelumnya gitu. Nah terus habis itu terkadang pasiennya udah oke, kasusnya udah oke, dianya kerja full time. Jadi kayak kalau misalnya faktor 4 ini nggak dipenuhi sama pasien kalian, ya percuma gitu, kayak dia nggak bisa kalian rawat gitu loh. Nah terus habis itu belum lagi kalau kasusnya nggak di ACC. Jadi bayangin buat dapetin yang sesuai kasus aja tuh susah, apalagi ini nggak di ACC. Jadi kan mesti ACC-in kasus yang lain yang pasien itu juga memenuhi semua kriteria tadi. Belum lagi kalau nggak di ACC lagi gitu. Jadi kayak menurut gue bekerja keras di sini tuh nggak cukup gitu loh. Kayak kalian mesti bener-bener try again and again gitu loh. Buat kerja aja itu mesti effort. Nanti waktu kerjanya tuh ada effort lainnya lagi gitu. Karena waktu kita mau melakukan perawatan juga kan pastinya kita bakal diresponsi dulu H-1. Kayak make sure supaya kita tuh ngerti atau enggak step yang bakal kita lakuin besok ke pasiennya. Nah terus selama kita melakukan step itu pasti ada aja gitu loh kayak efek yang mungkin terjadi. Taruhlah misalnya yang tadinya giginya masih vital terus jadi non-vital, maksudnya jadinya sarafnya mati. Itu kan kayak sesuatu yang kita nggak bisa predik gitu loh. Jadi kayak mungkin banget kalau misalnya perawatan kita tuh dinyatakan gagal. Dan itu kalau misalnya kita kena penalti, kita kayak mesti ngerujuk pasiennya ke residen dan kita mesti ulang lagi cari pasien lain dari awal. Buat kerja aja udah effort, waktu kerja juga mungkin ada trouble-nya. Udah gitu nanti kalau kita mau ikutan ujian akhir bloknya, itu tuh kita kayak mesti melalui semua proses itu gitu. Jadi kayak gue kayak melihatnya, lu buat ujian aja tuh mesti berdarah-darah banget gitu. Jadi kayak kadang udah nggak ada energi, udah nggak ada mood buat belajar karena saking kayak udah terpontang-panting sana-sini. Beda banget sama waktu preklinik yang kayak lu masih fresh gitu. Kayak, wih besok ada ujian gitu. Terus menurut aku juga, sebagai kelas FKG tuh kita kayak mesti punya time management yang bagus. Karena kayak semua orang tuh di sini kayak dilepas banget, bener-bener kayak belajar kehidupan sih, kayak everyone has their own timeline gitu. Kayak lu mau cepat lulus terserah lu mau jadi yang kaum tengah terserah lu mau jadi yang lambat juga terserah lu gitu. Jadi semuanya tuh tergantung lu pinter manage waktunya tuh gimana. Kayak misal sehari kamu mau kerja di 2-3 klinik sekalian, atau misalnya kamu langsung mau bawa 2-3 pasien langsung, itu kayak terserah kamu apakah kamu capable atau enggak gitu. Jadi aku kayak nggak ngerti kalau misalnya anak FKG terus nggak bisa manage waktunya dengan baik tuh gimana bisa survive gitu loh. Dan kadang yang bikin beratnya lagi itu karena kita di sini semuanya tuh dinilai sama progres. Kayak kita tuh bisa ngeliat teman kita progresnya udah sampai mana setiap hari. Jadi somehow kita tuh kayak mesti bisa balance juga antara kita harus FOMO sama teman kita atau kita kayak yaudah chill aja, gue punya pace gue sendiri. Nah kadang menurut gue ini tuh yang susah ngebalancinnya gitu. Karena kalau kita mau ngejar dia pun nggak segampang itu buat ngejar, karena nyari pasiennya itu loh susah gitu. Beda cerita mungkin ya kalau misalnya pasiennya memang udah disediain terus kitanya yang males-malesan. Sedangkan itu tuh kita nggak males, kita juga nyari, cuma mungkin kayak lagi nggak hoki aja, jadi kayak lagi nggak ketemu pasiennya gitu loh. Jadi kayak menurut gue the system itself aja tuh udah frustrating gitu sih. Jadi kadang yang sedihnya tuh kita misal dikasih liburan long weekend ya, itu kadang kita badannya doang yang liburan.
tapi kayak kepala kita, otak kita masih di RSGM gitu. Bahkan kita masih mikir kayak nanti Senin gue bawa pasiennya siapa ya, nanti si ini gue taruh di Selasa apa gue taruh di Rabu aja ya. Kayak otak kita kayak nggak bisa berhenti mikirin jadwal gitu loh. Bener-bener harus visioner. Terus faktor yang menurut gue penting juga itu adalah faktor keuangan sih. Kayak kalau misalnya orang tua kalian nggak terlalu siap buat nge-support kalian secara finansial, menurut gue kayak bakal berat banget sih journey kalian di koas. Karena banyak juga kayak kasus-kasus di mana mereka tuh jadinya kehambat gitu loh lulusnya, karena bukannya mereka males, tapi karena emang duit buat bayarin pasien dan buat beli alatnya itu nggak ada gitu. Gue kebayang sih rasanya di mana kayak everything tuh butuh uang gitu. Kayak even daftar pasien aja tuh bayar 25.000, kayak itu pun satu pasien gitu loh. Sedangkan kan setiap hari bisa bawa lebih dari satu pasien, ngeronsen aja bisa kayak 100.000 itu sekali ronsen. Sedangkan kayak setiap perawatan tuh banyak banget gitu yang butuh di ronsen. Kayak duit 100.000 di sini nggak ada harga dirinya gitu. Kayak apalagi kalau buat beli bahan gitu, atau buat bikin alat kayak alat orto atau gigi tiruan, itu kayak mungkin udah 500.000 ke atas gitu. Ya aku bersyukur itu aku dulu pernah kayak ada di momen kayak keluarga aku financialnya terpuruk gitu. But then aku udah bisa cari uang sendiri dari konten. Jadi kayak aku bersyukur banget sih. Kayak aku bisa backup diri aku sendiri. Kayak nggak kebayang kalau misalnya drama koas itu udah banyak. Dan aku kayak mesti mikirin drama keuangan juga gitu. Nggak kebayang gitu kalau misalnya orang-orang yang maksa masuk FKG tapi mungkin dananya tuh nggak seberapa gitu loh. Jadi ini salah satu faktor pertimbangan juga buat kalian kalau misalnya kalian mau masuk FKG. Kayak aku di sini nggak bermaksud buat ngeluh atau kayak nakut-nakutin ya. Tapi lebih ke kayak, aduh, aku yang udah ngerasain di dalam nih pengen nyeritain loh rasanya di dalam tuh rasanya gimana, supaya kalian yang masih di luar dan mau masuk itu bisa lebih mateng pertimbangannya gitu loh. Karena jujur aja it's a very tough journey sih. Kayak bukan aku doang yang ngomong, tapi mungkin kayak dosen-dosen atau mungkin dokter gigi yang udah pada lulus, kayak mereka bilang mungkin ya koas salah satu yang terberat karena itu sih terlalu banyak faktor yang nggak bisa kontrol. Itu aku setuju banget gitu. Kayak semuanya tuh serba requirement based. Jadi kayak kita nggak cuma harus rajin, tapi butuh faktor hoki juga gitu. Jujur aku di koas kayak banyak banget belajar berserah sama Tuhan. Kayak aku nggak ngerti lagi kalau misalnya aku mengandalkan kekuatan sendiri itu kayak bakal segila apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk FKG, make sure emang itu passion kalian. Kalau misalnya emang stres ya udah jalanin aja, karena nanti pasti bakal selesai juga. So semangat buat kalian, semoga ini bisa ngebantu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh tulis di kolom komentar di bawah. Bye!